Halo, selamat datang kembali. Kali ini kita akan coba bedah salah satu legenda paling menyentuh dari Bali yang diabadikan dalam sebuah geguritan atau puisi kuno bernama Siwalatrikalpa. Ini adalah cerita soal perubahan, soal pengampunan, dan soal gimana satu malam perenungan ternyata bisa mengubah takdir seseorang untuk selamanya. Nah, pertanyaan ini nih yang jadi inti dari cerita kita. Yuk, kita kenalan sama seorang pemburu bernama Lubdaka, dan kita lihat bareng-bareng gimana hidupnya bisa jungkir balik cuma dalam satu malam yang nggak pernah dia duga sebelumnya. Oke, kita kenalan dulu sama tokoh utama kita. Namanya Lubdaka. Dia ini seorang pemburu yang, ya bisa dibilang hidupnya cuma buat kekerasan, tanpa kenal ampun sama sekali. Jadi, kalau kita baca naskah kunonya, Lubdaka ini digambarin sebagai sosok yang, wah, serem banget. Tatapannya tajam, suaranya kasar, dan hatinya itu dingin, nggak kenal belas kasihan. Buat dia membunuh hewan itu ya satu-satunya cara buat kasih makan keluarganya. Jadi dia kejebak dalam lingkaran setan kekerasan yang nggak ada habis. Tapi, ya namanya juga takdir, selalu punya kejutan. Suatu hari, perburuannya gagal total. Dan kegagalan inilah yang justru ngejebak dia di tengah hutan, sendirian. Malam itu bakal jadi malam yang mengubah segalanya. Coba kita ikutin gimana hari itu berjalan buat dia. Dari pagi buta, Lubdaka udah berangkat. Tapi lagi apes banget. Sampai sore, boro-boro dapet rusa. Kadal kecil aja nggak kelihatan. Sampai akhirnya, gelap datang. Dia sadar dia tersesat, kejebak di hutan. Tempat yang biasanya jadi kantornya, sekarang malah jadi sumber ketakutan. Nah, di momen inilah semuanya mulai berubah. Pemicunya, rasa takut. Bukan karena dia berani, justru sebaliknya. Saking takutnya sama harimau atau binatang buas lain, dia refleks manjat pohon bila yang gede banget di pinggir telaga. Tujuannya simpel aja, selamat sampai pagi. Dia sama sekali nggak tahu kalau pohon itu bakal jadi saksi bisu perubahannya. Dan dari atas pohon inilah, dalam sunyi dan dingin, Lubdaka, tanpa dia sadari sama sekali, memulai semacam ritual. Sebuah kebangkitan spiritual yang datang dari lubuk hatinya yang paling dalam. Coba dibayangin adegannya. Biar nggak ketiduran dan ngusir rasa takut, dia ngelakuin hal yang sepele banget. Metikin daun pohon bila satu-satu, terus dijatuhin ke bawah. Nah, tanpa disengaja, daun-daun yang jatuh di dekat telaga itu numpuk dan ngebentuk sesuatu yang mirip linggah, simbol suci Dewa Siwa. Gara-gara tindakan iseng inilah, pintu perenungan yang selama ini ketutup rapat mulai kebuka. Dan inilah puncaknya. Di tengah malam yang sunyi, perut lapar, badan capek, pikiran Lubdaka mulai jalan. Dia mulai ngebayangin, jangan-jangan rasa takut yang dia rasain sekarang itu sama persis kayak rasa takut hewan buruannya selama ini. Saat itu juga dia sadar, hidupnya selama ini cuma bikin kesedihan buat makhluk lain. Dan di atas pohon itu, dia bersumpah sama dirinya sendiri. Cukup. Aku harus berhenti. Nah, perbuatan yang dia janji bakal tinggalin itu, ada namanya dalam bahasa Sanskerta, himsa karma. Ini bukan sekedar berhenti berburu ya, ini lebih dalam lagi. Ini soal penolakan total terhadap semua tindakan kekerasan dan menyakiti makhluk lain, benar-benar perubahan fundamental. Dan sumpahnya itu benar-benar dijalanin, bukan cuma omong kosong. Begitu pagi datang, dia turun dari pohon itu sebagai orang yang beda. Panahnya diganti cangkul. Dari yang tadinya ngambil nyawa, sekarang dia menanam kehidupan. Diceritain semuanya ke keluarganya yang tentu aja nangis bahagia sambil meluk dia. Tapi pertanyaannya, apa sih yang sebenarnya terjadi di atas pohon itu? Ternyata, cerita ini lebih dari sekedar janji seorang manusia loh. Ada campur tangan ilahi yang luar biasa di baliknya. Waktu pun berlalu. Lubdaka meninggal di usia tua setelah hidup baik-baik. Tapi, masa lalunya tetap mengejar dia. Jiwanya harus diadili. Pasukan dari alam baka datang buat nyeret dia ke neraka. Kenapa? Karena dosa-dosanya sebagai pemburu itu terlalu banyak buat dimaafin begitu aja. Dan disinilah adegannya jadi seru banget. Terjadi perdebatan kosmik ibaratnya. Di satu sisi, hukum karma bilang Lubdaka harus dihukum 100 tahun di neraka. Titik. Tapi, tiba-tiba utusan dari surga datang. Mereka bilang, tunggu dulu, jiwa ini milik Batara Siwa. Jelas aja, Hyang Yama, sang penguasa alam baka, nggak terima. Dia protes keras ke Batara Siwa. Intinya dia bilang, ini gak adil. Kalau pendosa kayak Lubdaka bisa diselamatin, nanti semua orang bakal berbuat jahat dong. Hukum alam semesta bisa hancur. Nah, ini dia pertarungan antara keadilan versus anugerah. Lalu gimana Batara Siwa ngejawab protes itu?
Nah, dari jawaban beliau inilah kita akhirnya ngerti ada apa sebenarnya di malam keramat itu. Malam yang nantinya akan jadi sebuah tradisi suci. Ternyata malam itu bukan malam sembarangan. Batara Siwa ngejelasin, pas banget di malam Lubdaka melek semalaman di atas pohon, beliau sendiri lagi melakukan yoga yang sangat suci. Energi spiritualnya terpancar ke seluruh alam. Ini bukan kebetulan biasa, ini divine timing. Dan disinilah letak kuncinya. Batara Siwa membuat sebuah janji agung. Beliau bersumpah, siapapun yang melakukan laku spiritual di malam istimewa itu dan terhubung dengan energinya, semua dosanya akan dilebur. Nah, ini bagian yang paling keren. Lubdaka kan nggak niat sama sekali buat ibadah. Tapi tanpa sadar, dia udah ngejalanin 3 syarat utama dari yoganya Batara Siwa. Dia melek semalaman, dia puasa karena emang gak ada makanan, dan dia merenung dalam diam. Semua yang dia lakuin karena takut, ternyata pas banget sama ritual suci itu. Nah, 3 hal yang dilakuin Lubdaka tanpa sengaja itu sekarang jadi 3 pilar utama dalam perayaan Siwaratri. Yang pertama, Majagra, artinya tetap terjaga. Yang kedua, Upawasa, artinya berpuasa. Dan yang ketiga, Monobrata, artinya menjaga keheningan atau tidak berbicara. Inilah inti dari malam Siwaratri. Jadi, kalau kita tarik benang merahnya, warisan cerita Lubdaka ini bukan soal trik ngakalin karma ya, tapi ini soal kekuatan perubahan yang ada di dalam diri kita masing-masing. Malam Siwaratri jadi momen pengingat setiap tahunnya buat kita introspeksi diri, ngakuin sisi gelap kita, dan punya niat kuat buat jadi lebih baik, persis seperti yang dilakukan Lubdaka. Nah, cerita yang luar biasa ini akhirnya ninggalin satu pertanyaan buat kita semua renungkan. Kalau seorang pemburu yang begitu kejam aja bisa dapat pencerahan cuma dalam 1 malam, kira-kira sisi gelap apa ya di dalam diri kita yang mungkin bisa kita taklukkan dengan 1 malam perenungan yang tulus? Coba direnungkan. Terima kasih sudah menyimak.